Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji hitam sering digambarkan sebagai pasukan yang kuat dan tangguh, melambangkan kemenangan, keadilan, dan iman atas kejahatan dan penindasan. Dipercaya bahwa pasukan ini akan memainkan peran penting dalam menegakkan kekhalifahan global Imam Mahdi dan membawa era kedamaian dan kemakmuran. Meskipun konsep inti pasukan Panji Hitam tetap konsisten, ada variasi dalam detail tentang asal-usul, komposisi dan perannya dalam riwayat yang berbeda. Beberapa tradisi menggambarkannya sebagai pasukan malaikat, sementara yang lainnya menyebutkan bahwa pasukan ini akan terdiri dari orang-orang beriman yang saleh dari wilayah timur dunia. Para ulama Islam umumnya memandang Panji Hitam sebagai representasi simbolis dari para pendukung setia Imam Mahdi. Daripada pasukan fisik literal, mereka menekankan pentingnya menegakkan nilai-nilai Islam, mempromosikan keadilan, dan berusaha untuk perbaikan diri sebagai persiapan untuk kedatangan Imam Mahdi dan pemenuhan nubuat akhir zaman ini. Sebelum lanjut pembahasannya, jangan lupa bantu support channel Surga Firdaus dengan cara like, subscribe, dan tulis pendapat kalian tentang pembahasan kali ini di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai. Siapakah sebenarnya Panji Hitam dari timur yang dimaksudkan? Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ishaq al-Wasiti an-Nakid, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq dari Yazid bin Hayyan. Aku mendengar Abu Miglas menceritakan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, sesungguhnya panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwarna hitam dan benderanya berwarna putih. Sunan Ibnu Majah. Di bawah adalah hadis rujukan. Kata sahabat radhiyallahu anhu, Al-Mahdi beserta laskarnya akan muncul daripada timur. Sekiranya gunung menjadi penghalang perjalanan mereka, niscaya gunung itu akan mereka pukul sehingga hancur rata menjadi jalan mereka. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang panji-panji hitam dari timur, seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Sesiapa yang mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbayatlah kepada mereka, sekalipun terpaksa merangkak di atas salju. Al-Hafiz Abu Nuaim, kata Sayyidina Ali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpunkan sahabat-sahabatnya, tentara Al-Mahdi yang dipanggil Ikhwan, seramai tentara-tentara Badar dan seramai tentara Talut, yaitu 313 orang lelaki. Seolah-olah mereka itu singa-singa jantan yang keluar dari hutan. Hati mereka itu ibarat kepingan-kepingan besi. Kalau mereka berkehendak untuk memindahkan gunung, niscaya akan mereka lakukan. Pakaian mereka sejenis, dan seolah-olah mereka itu dari satu ibu dan satu ayah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhu, apakah ada orang yang beriman kepadamu, sedangkan mereka tidak pernah melihatmu, dan membenarkan ajaranmu, sedangkan mereka tidak pernah melihatmu? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka itu adalah ikhwanku, dan mereka bersama-samaku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Diulang hingga 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Apabila azan sang muazin, berserulah dia. Ketika itu, bergoncanglah surga. Sangatlah rindunya para bidadari, dan bertambah-tambah rindunya lagi mereka akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga segala mahligai surga dan segala bilik peraduannya bergoncang-goncang karena amat rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah itu pula, selain rindunya yang bersangkutan kepada surga, juga tersangat rindu kepada suatu Taifah dari kalangan umatnya yang akan keluar pada akhir zaman nanti. Mereka itu berakhlak dengan akhlak nabi-nabi dan mengambil perjalanan yang ditempuh oleh para sidihin. Mereka ini adalah huraba, orang-orang asing di kalangan umum mukminin. Kemunculan pasukan Panji Hitam dari timur telah disebutkan dalam banyak riwayat syahih. Yang sebelumnya saya sebutkan, beberapa ulama menyebutkan bahwa kedatangannya berasal dari wilayah Khurasan, sebelah timur negara Iran. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah bahwasanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar dari wilayah Khurasan bendera-bendera panji hitam, di mana tidak ada satupun yang menghalanginya, hingga ia dikibarkan di wilayah Ilya, Yerusalem. Kelak pasukan tersebut akan bersama kaum muslimin. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa pasukan tersebut merupakan pasukan yang sejak awal mendukung Al-Mahdi. Mereka mendampingi Imam Mahdi dan turut terlibat dalam pembebasan Jazirah Arab. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka memerangi kaum dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, maka jika kamu melihatnya, berbayatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah. Al-Mahdi mengutip buku tanda kiamat besar, susunan Mahir Ahmad As-Sufi, tahun 2017, warna panji tersebut hitam pekat, mirip seperti panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tengah benderanya tertuliskan kalimat tauhid, La ilaha illallah, dalam tulisan Arab. Setelah dibaiat dan menjadi khalifah, Imam Mahdi pun diridhoi oleh penduduk bumi dan langit pada masa itu. Manusia sangat membutuhkan seorang pemimpin yang adil. Di tengah merajalelanya kezaliman yang mereka derita, kebaikan tersebut pun bertambah besar. Bumi mengeluarkan kekayaannya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta juga bertambah berkali-kali lipat dan diberikan kepada orang-orang dalam jumlah besar. Menurut sebagian riwayat, Imam Mahdi hidup di tengah masyarakat dalam kurun waktu 7-8 tahun, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi muncul di antara umatku yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, bumi pun mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, dan dia memberikan harta dengan adil. Hewan-hewan ternak berkembang biak menjadi banyak, dan umat menjadi mulia. Dia Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Hakim. 313 pasukan Imam Mahdi. Siapakah mereka? Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa Imam Mahdi senantiasa menanti kedatangan 313 pasukannya di dekat Ka'bah. Mereka adalah orang-orang pertama yang akan membayat beliau. Setelah mereka berkumpul, dimulailah perjuangan sang imam. Mereka adalah pembawa bendera beliau dan orang-orang yang telah dinobatkan untuk menjadi pemimpin di seluruh penjuru dunia. Mari kita menyimak dialog tentang 313 pasukan ini. Penanya tolong bacakan riwayat tentang 313 pasukan. Imam Mahdi menjawab, banyak sekali riwayat dengan ungkapan yang bermacam-macam. Tentang masalah ini, jumlahnya sekitar puluhan hadis yang dapat dianggap sebagai hadis yang mutawatir. Dalam tafsir ayat ke-80 surah Hud dijelaskan bahwa Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya yang zalim, seandainya aku ada mempunyai kekuatan atas kalian semua, atau kalau aku dapat berlindung kepada rukun keluarga yang kuat, tentu aku lakukan sesuatu terhadap diri kalian. Surah dalam Al-Quran Hud 80. Imam Ja'far Shadiq berkata, maksud kekuatan dalam ayat itu adalah Al-Qaim. Imam Mahdi adapun rukun yang kuat, maksudnya adalah 313 pasukan beliau. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Imam Bakir pernah berkata, seakan aku menyaksikan 313 pasukan itu datang dari Najaf Kufah, seakan hati mereka bagai potongan baja. Penanya, apakah sampai detik ini masih belum ada 313 orang yang menjadi sahabat setia Imam Mahdi, sehingga beliau dapat ditampakkan dan tampil menyelamatkan umat manusia? Menjawab, 313 orang itu memiliki beberapa kriteria khusus yang rasanya dunia masih belum layak untuk mempersembahkan segelintir manusia seperti mereka. Penanya, misalnya, seperti apa kriteria itu? Menjawab, misalnya, Imam Sajjad berkata, saat Imam Mahdi berdiri, mengumumkan kepada orang-orang Mekah bahwa ia adalah Al-Mahdi dan meminta mereka untuk bergabung bersamanya. Segerombolan musuh bangkit, berusaha membunuhnya. Lalu dengan segera, 313 orang berusaha menyelamatkan beliau dari bahaya. Dalam riwayat-riwayat lainnya, disebutkan pula tentang mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan mereka di Mekah bagai awan-awan di musim gugur, yakni maksudnya mereka datang ke Mekah dengan cepat. Imam Ja'far Shadiq berkata,
seakan aku melihat Al-Qaim berada di mimbar Kufah dan dikelilingi oleh 313 pasukannya, yang sejumlah dengan pasukan Nabi di Perang Badar. Mereka adalah para pembawa bendera dari sisi Allah untuk memimpin umat manusia di muka bumi. Jadi, 313 pasukan itu adalah orang-orang spesial, yang jika sekiranya dunia dibagi menjadi 313 bagian, mereka harus merupakan orang-orang yang layak dan mampu menjadi pemimpin di tiap bagian itu. Mereka harus memiliki perangai-perangai khusus seperti keilmuan, keberanian, dan semua nilai-nilai yang dijunjung Islam. Menurut sebagian orang misalnya, salah satu dari 313 pasukan itu mungkin seperti Imam Humaini dengan segala perangai dan kriteria yang dimilikinya yang menjadi pemimpin untuk Iran. Itu baru satu orang. Kalau ada 313 orang seperti itu, baru kedatangan Imam Mahdi dapat terdukung. Penanya, jadi orang-orang dengan kriteria seperti itu harus ada di muka bumi, agar dapat mendukung kedatangan beliau, sebagaimana Nabi yang membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat setianya, yang pintar, berani dan cerdas. Tolong jelaskan lebih lanjut lagi. Karena pembahasan ini begitu menarik menjawab, kita pernah membaca ayat 148 surah Al-Baqarah yang berbunyi, "Di mana saja kamu berada, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kamu sekalian." Surah dalam Al-Quran, Al-Baqarah 148. Setelah membacakan ayat itu, Imam Ja'far Syahid berkata, yang dimaksud adalah sahabat-sahabat Imam Mahdi yang berjumlah 313 orang. Sumpah demi Allah, umat segelintir itu adalah mereka. Sungguh, mereka akan berkumpul dalam sesaat, seperti awan-awan musim semi yang tertiup angin kencang, hingga berkumpul di suatu tempat. Dijelaskan juga dalam riwayat, bahwa mereka akan datang ke Makkah, dari pelosok kota dan desa yang jauh sekali. Lalu Imam Mahdi menanti mereka di Ziwa, suatu tempat yang tak jauh dari Ka'bah. Mereka adalah orang-orang pertama yang membaiat Imam Mahdi. Imam Sajjad berkata, seakan aku melihat mereka datang dari Kufah. Jibril di sisi kanan mereka, Mikail di sisi kiri, dan Israfil di depan mereka. Mereka mengibarkan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sama sekali tidak mencondongkan bendera-bendera itu ke arah musuh-musuh Allah, kecuali Allah akan menghancurkan mereka. Penanya, mengapa hanya lelaki yang disinggung mengenai hal ini? Apakah perempuan tidak berperan sebagai pendukung? Beliau menjawab, masalahnya karena awal mula kebangkitan ini berkaitan langsung dengan perjuangan, pertahanan dan perang yang identik dengan kaum lelaki. Tentu para wanita di balik medan peperangan berperan penting dalam mendukung imam dan pasukan-pasukannya. Bahkan ada riwayat yang secara langsung menjelaskan kehadiran para wanita sebagai pendukung beliau. Misalnya Imam Bakir pernah berkata, sungguh akan datang 300 dan beberapa orang pasukan, yang diantara mereka ada 50 perempuan. Mereka datang bagai kedatangan awan-awan musim gugur. Pernah diriwayatkan dari Mufadal bahwa Imam Ja'far Syahid berkata, ada 13 perempuan bersama Al-Mahdi. Mufadal bertanya, apa yang dilakukan perempuan-perempuan itu? Beliau menjawab, mereka mengobati orang-orang yang terluka dan merawat mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh para wanita di zaman Nabi saat itu. Penanya, bukankah sejumlah sahabat itu sedikit sekali jika kita lihat betapa besar perjuangan yang harus dijalankan oleh Imam Mahdi? Menjawab, mereka adalah orang-orang spesial. Di permulaan perjuangan Al-Mahdi, dalam riwayat disebutkan 313 orang itu adalah manusia ilahi yang membayat Imam Mahdi di antara Hajar, Aswad dan makam Ibrahim. Mereka adalah wazir beliau yang mengemban tugas amat berat negara-negara sedunia. Disebutkan juga, saat memenangkan Roma, pasukan Imam Mahdi meneriakkan takbir. Dengan teriakan pertama, sepertiga Roma akan dikuasai. Lalu dengan teriakan kedua, sepertiga lainnya pun dikuasai. Lalu dengan takbir ketiga, seluruh Roma bakal dikuasai. Selain itu, Imam Bakir juga pernah berkata, akan ada 70.000 hamba Allah dari Kufah yang tulus hatinya yang akan menjadi pendukung Imam Mahdi. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga yang menyaksikan bisa memahami maksud yang kita sampaikan. Jika dirasa belum paham,
bisa diputar kembali dari awal atau bagian tertentu pembahasannya agar tidak salah dalam memahami. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bantu support channel Surga Firdaus dengan cara like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.